Perkenalkan, saya Ruby Alfarizi dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai bab 1 daripada Project Citizen kelompok 2A. Baik, pertama adalah latar belakang berkaitan dengan Project Citizen yang kami paparkan. Latar belakangnya adalah bahwasannya etika politik merupakan landasan atau fondasi moral daripada seorang pejabat publik, partai politik, atau instansi pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Idealnya, etika politik ini dijunjung secara konsisten sehingga berpengaruh terhadap kepercayaan publik dalam kinerja di instansi pemerintahan maupun yang berkaitan. Nah, dalam prinsip etika politik terbagi atas 3 bagian, yaitu prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Nah, tentunya prinsip-prinsip tersebut yang nantinya akan berpengaruh pada kepercayaan publik dalam kehidupan bernegara atau penyelenggaraan pemerintahan. Nah, selanjutnya dalam Project Citizen yang kami buat, terdapat identifikasi masalah, yakni pertama, kurangnya penegakan hukum yang tegas atau sanksi yang tegas, lalu kurangnya pemahaman terkait etika politik di kalangan para pejabat publik, lalu tidak berfungsinya komponen etika politik dengan baik. Dilanjutkan dengan kurangnya korelasi atau adanya ketimpangan antara nilai etika politik dan juga praktik politik yang terjadi di masyarakat atau di lembaga instansi pemerintahan. Lalu yang terakhir, dampak daripada globalisasi yang memengaruhi cepat lambatnya perkembangan informasi mengenai pelanggaran-pelanggaran atau praktik daripada etika politik ini. Mengenai rumusan masalah yang kami buat, yakni terdapat beberapa rumusan masalah. Pertama, yaitu apa saja konsep daripada etika politik dan bagaimana pengaruh globalisasi terhadap penerapannya. Yang kedua, terdapat apa saja komponen utama daripada etika politik yang perlu dimiliki oleh para pejabat atau politikus yang ada di instansi atau lembaga pemerintahan. Yang ketiga, terdapat apa saja pelanggaran yang sering terjadi terkait dengan etika politik dan apa saja faktor penyebabnya. Lalu berkaitan dengan dampak, apa saja dampak daripada pelanggaran etika politik, dan tentunya di samping dampak itu terdapat rumusan masalah mengenai bagaimana strategi atau solusi untuk mengatasi dampak tersebut, khususnya berkaitan dengan era globalisasi yang memang dapat memengaruhi besarnya kepercayaan publik. Baik, terkait dengan Project Citizen yang kami buat, terdapat tujuan penelitian, yakni pertama, menganalisis implikasi pelanggaran etika politik terhadap menurunnya kepercayaan publik di era globalisasi. Lalu yang kedua, terdapat menjelaskan terkait dengan konsep-konsep etika politik dan penerapannya di era globalisasi yang berkorelasi dengan kepercayaan publik. Dan yang ketiga, terdapat mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran etika politik yang sering terjadi dan berpengaruh terhadap menurunnya kepercayaan publik. Dan yang keempat, terdapat menawarkan gagasan ataupun strategi untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah-masalah yang terjadi terkait dengan pelanggaran etika politik. Dan yang terakhir, yaitu output atau keluarannya, di mana mendeskripsikan seluruh gagasan-gagasan atau strategi baik secara konsep maupun praktis di dalam sebuah karya ilmiah atau makalah. Demikian pemaparan dari saya. Dilanjutkan ke penjelasan bab 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai etika politik menurut para ahli. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi etika politik. Jadi, etika politik itu merupakan cabang dari filsafat praktis yang membahas tentang norma-norma dan prinsip-prinsip moral yang harus menjadi pedoman bagi perilaku politik individu, pejabat publik, dan institusi negara. Nah, secara esensialnya, etika politik itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang bernegara yang memang dikatakan baik, adil, dan bermartabat, di mana kepentingan umum ditempatkan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, yang pertama, menurut K. Bertens, jadi etika politik itu adalah keseluruhan
norma moral yang menentukan baik buruknya tindakan atau keputusan dalam bidang politik. Nah, menurut Wahyudi Kumarotomo dalam konteks etika administrasi negara menekankan bahwa etika publik merupakan seperangkat nilai dan norma yang harus dipatuhi oleh aparatur negara dalam menjalankan tugasnya agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Di situ juga ada globalisasi, adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, ide, dan aspek-aspek ide lainnya. Nah, selanjutnya itu menurut Wellcome Matters mendefinisikan sebagai globalisasi sebagai proses sosial di mana kendala geografis terhadap pengaturan sosial dan budaya surut dan orang menjadi semakin sadar bahwa mereka surut. Nah, Robert mendefinisikan globalisasi sebagai pemadatan dunia secara keseluruhan dan identifikasi kesadaran dunia sebagai satu kesatuan. Oke, selanjutnya itu sisikan prinsip etika politik yang dipraktikkan secara konsisten untuk membangun pemerintahan yang berintegritas dan mendapat kepercayaan publik. Nah, yang pertama yaitu ada prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban, adalah kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan setiap tindakan, keputusan atau kinerja yang telah dilakukan kepada pihak yang berkepentingan atau wewenang, terutama kepada publik sebagai pemegang kedaulatan yang tinggi. Yang kedua ada prinsip transparansi. Keterbukaan adalah kewajiban yang bagi lembaga dan pejabat negara untuk menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Selanjutnya yaitu ada prinsip keadilan atau keadilan sosial. Dalam etika politik menuntut bahwa setiap tindakan, kebijakan, dan keputusan politik harus bertujuan untuk mewujudkan pemerataan perlakuan yang sama dan penghapusan segala bentuk diskriminasi. Oke, kita lanjut ke definisi dari pelanggaran etika politik, yaitu bahwa pelanggaran etika politik merupakan bentuk penyimpangan moral yang dilakukan oleh penyelenggara atau pelaku politik ketika tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip etika, integritas, dan tanggung jawab publik. Meskipun tindakan tersebut tidak selalu melanggar hukum, pelanggaran ini mencerminkan lemahnya moralitas politik seperti dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan, praktik nepotisme, dan rendahnya akuntabilitas yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Adapun jenis-jenis pelanggaran dari etika politik yang mana pertama ada misalnya dengan memanipulasi data, memberikan laporan palsu, atau menyembunyikan informasi penting untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang adapun ketidakjujuran ini menjadi pintu masuk bagi munculnya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi politik yang melibatkan aparat negara di berbagai tingkat. Yang kedua ada tindakan ini menunjukkan sikap tidak bermoral dan bertentangan dengan hasil nilai keadilan serta kepentingan publik. Suap atau gratifikasi menjadikan keputusan politik dan kebijakan publik tidak lagi didasarkan pada prinsip pelayanan kepada rakyat, melainkan pada imbalan materi atau kepentingan kelompok tertentu. Yang ketiga, dalam situasi ini, pejabat berusaha menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan yang terjadi di lingkungannya. Bahkan, terkadang memanipulasi laporan atau menolak memberi informasi yang sebenarnya kepada publik maupun lembaga pengawas. Tindakan tersebut memperlihatkan tidak adanya keberanian moral untuk bertanggung jawab dan mengakui kesalahan, sehingga bisa memperburuk citra dari pemerintahan. Yang keempat ada meskipun tidak selalu melibatkan penerimaan uang suap, tindakan pejabat yang tidak bertindak di luar kewenangan yang sah, menyalahgunakan jabatan atau melanggar prosedur hukum dapat digolongkan sebagai pelanggaran etika karena menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan moral dan hukum. Bentuk lainnya adalah inefisiensi dan pemborosan sumber daya publik, yaitu penyalahgunaan anggaran negara atau aset publik secara berlebihan tanpa alasan yang jelas yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat. Pemborosan ini mencerminkan kurangnya tanggung jawab pejabat publik dalam mengelola dana secara efektif dan transparan. Selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya pelanggaran etika. Adapun menurut Syekh Husada 2002 dalam Silalahi et al. 2020, keputusan atau tindakan tidak etis dalam suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama yaitu kebutuhan individu, yakni dorongan untuk memenuhi kepentingan pribadi yang belum terpenuhi, sehingga menimbulkan perilaku tidak etis seperti korupsi. Yang kedua yaitu tidak ada pedoman. Tindakan tidak etis seringkali timbul dari kurangnya pedoman atau prosedur yang jelas sehingga memberikan peluang
untuk melanggar prinsip etika. Yang ketiga yaitu kebiasaan dan perilaku pribadi. Tindakan tidak etis pun dapat terbentuk akibat kebiasaan dan perilaku pribadi tanpa memperhatikan norma etika di sekitarnya. Yang keempat yaitu lingkungan yang tidak etis. Kebiasaan tidak etis dalam suatu lingkungan dapat mendorong seseorang untuk bertindak tidak etis karena adanya tekanan untuk menyesuaikan diri serta keyakinan terhadap nilai-nilai kelompok yang dianggap benar. Dan yang terakhir yaitu perilaku atasan. Perilaku tidak etis dari atasan dapat memengaruhi bawahannya untuk menirunya karena atasan sering dianggap sebagai panutan di lingkungan kerja. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak pelanggaran etika politik. Yang pertama, menurunkan kredibilitas lembaga negara, melemahkan stabilitas demokrasi. Nah, ketika pejabat publik tidak menjunjung etika, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga negara. Hal ini membuat sistem demokrasi menjadi rapuh karena rakyat tidak lagi diwakili dengan baik. Yang kedua, menggerus kepercayaan publik terhadap pejabat dan institusi negara seperti DPR dan juga DPD. Nah, DPR dan DPD ini termasuk kepada lembaga dengan kepercayaan terendah. Pelanggaran etika membuat masyarakat ragu terhadap niat dan integritas para pejabat. Lembaga seperti DPR dan juga DPD menjadi sorotan karena sering dikaitkan dengan kepentingan pribadi, bukan kepentingan rakyat ataupun masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan perilaku koruptif serta melemahkan semangat reformasi birokrasi. Saat etika diabaikan, peluang terjadinya praktik korupsi semakin besar. Nah, upaya reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan bersih pun menjadi terhambat. Kemudian yang keempat, menimbulkan krisis moral nasional, menurunkan nilai integritas dan kesadaran etis pejabat publik. Ketika pelanggaran etika yang dilakukan secara terus-menerus dan juga menularkan menjadi budaya yang buruk, nah akibatnya nilai moral dan juga tanggung jawab pejabat publik menurun secara drastis. Kemudian yang kelima, itu mengancam legitimasi pemerintahan dan hasil pemilu, memicu krisis kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu. Nah, jika proses politik ini dan diawali dengan pemilu diwarnai dengan pelanggaran etika, hasilnya akan dianggap tidak sah oleh masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan protes dan melemahkan legitimasi suatu pemerintahan. Yang terakhir, dapat mengguncang stabilitas politik nasional bila tidak dikendalikan. Jika pelanggaran etika terus dibiarkan, bisa muncul gejolak politik, konflik kepentingan, bahkan krisis nasional yang mengganggu kestabilan suatu negara. Baik, selanjutnya di sini ada definisi kepercayaan publik. Yang pertama, menurut Darmesta tahun 2005, seseorang itu akan percaya kepada pihak lain apabila ia menilai bahwa pihak tersebut itu jujur, dapat diandalkan dan memiliki kemampuan untuk memenuhi harapan atau kebijakan dalam hubungan tersebut. Nah, dalam konteks publik, konsep ini bisa diartikan sebagai kesediaan masyarakat untuk mempercayai lembaga pemerintah. Nah, karena masyarakat itu yakin bahwa lembaga tersebut itu memiliki integritas dan kompetensi dalam menjalankan tugasnya. Nah, kemudian menurut Dwianto tahun 2011 bahwa keyakinan ini muncul karena masyarakat itu menilai pemerintah mampu mengelola kepentingan mereka secara baik, transparan, dan akuntabel. Nah, dengan kata lain, kepercayaan publik tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga rasional karena masyarakat itu menilai dari tindakan nyata, kinerja, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, ketika pemerintah bekerja secara efektif dan tidak menyalahgunakan wewenang, maka rasa percaya masyarakat itu akan meningkat. Nah, sementara itu menurut Khairuddin dan rekan-rekannya tahun 2022 bahwa kepercayaan publik tidak hanya tertuju pada satu individu atau pejabat saja, tetapi pada keseluruhan sistem pemerintahan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik itu bersifat menyeluruh dan menjadi ukuran penting dalam menilai stabilitas politik, legitimasi pemerintah, serta efektivitas penyelenggaraan negara. Nah, dari ketiga pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa kepercayaan publik itu adalah
keyakinan masyarakat terhadap kemampuan, kejujuran, dan integritas pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya. Nah, kepercayaan ini menjadi dasar penting bagi kelangsungan pemerintahan, karena tanpa kepercayaan dukungan masyarakat terhadap kebijakan ini akan melemah. Nah, untuk itu pemerintah perlu menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang baik, transparan, dan akuntabilitas agar pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan. Oke, sekarang kita memasuki bagian hubungan etika politik terhadap kepercayaan publik. Etika politik memiliki peran penting dalam membentuk perilaku pejabat dan elit politik agar senantiasa menjunjung nilai kejujuran, tanggung jawab, sportivitas, dan semangat pelayanan publik. Etika ini menuntun para pemimpin untuk bersikap rendah hati, menjadi teladan, serta berani melepaskan jabatan apabila terbukti melakukan pelanggaran moral atau hukum. Penerapan etika politik ini tercermin dari perilaku santun, toleran, transparan, dan bebas dari manipulasi maupun kebohongan publik. Melalui penerapan nilai-nilai etika yang konsisten, politik tidak hanya dipandang sebagai sarana mencapai kekuasaan, tetapi juga sebagai wadah untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan bersama. Dengan begitu, etika politik ini menjadi fondasi utama dalam membangun budaya politik yang beradab, cerdas, dan berlandaskan moral. Jadi, hubungan antara etika politik dan kepercayaan publik ini bersifat timbal balik dan saling memperkuat antara lain. Ketika para pemimpin bertindak jujur, adil, dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik ini meningkat, memperkuat legitimasi pemerintah, serta mendorong partisipasi warga dalam proses demokrasi. Sebaliknya, praktik ini tidak etis seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau politik transaksional, akan menurunkan kepercayaan publik dan mengancam stabilitas politik. Legitimasi negara modern tidak hanya bergantung pada kekuasaan hukum, tetapi juga pada integritas moral dan kepercayaan sosial yang dibangun melalui perilaku etis. Tanpa landasan moral, hukum kehilangan makna keadilannya dan masyarakat akan terjebak dalam krisis kepercayaan. Oleh karena itu, penerapan etika politik ini bukan hanya tanggung jawab individu pejabat, tetapi juga komitmen kolektif untuk menjaga keadilan, memperkuat kepercayaan publik, dan menciptakan tatanan politik yang berintegritas. Ya, baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai hubungan antara etika politik dengan globalisasi, di mana globalisasi ini tentunya berkaitan dengan melewati batas-batas cakupan antara etika politik dari ranah domestik ke ranah transnasional. Nah, dalam konteks di Indonesia, para peneliti menyoroti bahwa arus informasi, modal, dan ide-ide politik lintas batas menuntut aktor politik untuk mengadopsi perspektif etis yang memang mempertimbangkan dampak lintas negara-negara, bukan semata untuk kepentingan nasional. Nah, maka perubahan institusional dan normatif yang dihadirkan dalam globalisasi ini menyebabkan dilema etis baru, diantaranya yaitu ketimpangan ekonomi antar negara, tanggung jawab korporasi multinasional, dan perlindungan hak asasi manusia ketika kebijakan domestik berinteraksi dengan tekanan global yang ada. Nah, penelitian yang kami lakukan ini merupakan kajian konseptual di Indonesia yang menekankan perlunya sinergi antara nilai lokal termasuk Pancasila dengan standar etika global agar kebijakan tetap berkeadilan. Nah, di dalam Pancasila sebagai landasan, salah satu implikasinya yaitu yang penting adalah kebutuhan akan kosmopolitanisme, yang dimana etis yang menghargai solidaritas global tanpa mengabaikan kearifan lokal. Beberapa penulis di Indonesia mengusulkan kerangka etika yang menggabungkan prinsip keadilan distributif, akuntabilitas, dan penghormatan hak asasi manusia sebagai pusat etika politik dalam era globalisasi.
Nah, di ranah praktiknya, tantangan saat ini yang paling nyata muncul pada proses politik elektoral, salah satunya di mana tata kelola politik uang, manipulasi informasi dan polarisasi yang diperburuk oleh platform digital menjadi isu etis yang membutuhkan respon bersama antara negara dan masyarakat sipil. Kajian mengenai isu kontemporer ini di Indonesia menunjukkan bahwa pembaruan etika politik ini penting sekali, yang harus melibatkan pendidikan politik yang saat ini kita jalani, tentunya di satu mata kuliah, dan penguatan lembaga untuk menahan dampak negatif dari adanya globalisasi. Nah, selain itu, etika politik di era global menuntut transparansi dan tanggung jawab dari aktor non-negara tentunya, nah, seperti korporasi dan platform digital yang mempengaruhi ruang publik. Nah, sehingga studi yang kami lakukan ini menunjukkan perlunya regulasi yang responsif dan standar etis lintas ataupun lintas sektor untuk melindungi kepentingan publik dan hak-hak dasar warga negara dalam interaksi global. Namun, responnya mengenai etika politik ini, etisnya bukan sekedar regulasi dari atas ke bawah atau top down, ia juga membutuhkan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan pendidikan kewarganegaraan yang adaptif, sehingga warga negara tetap memiliki kompas moral di tengah arus globalisasi. Di Indonesia tentunya menekankan peran pendidikan Pancasila dan penguatan nilai lokal sebagai bagian dari strategi etika politik yang tentunya resisten terhadap pengaruh asing. Maka dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara etika politik dengan globalisasi ini tentunya sangat-sangat berhubungan dan berpengaruh besar terhadap kemajuan Indonesia. Hubungan yang saling membentuk globalisasi memperluas jangkauan tanggung jawab etis, sementara etika politik yang diperbarui berbasis kombinasi nilai lokal dan prinsip etika global dapat menjadi landasan mitigasi dampak negatif globalisasi. Dan juga adanya kajian ini menegaskan bahwa transformasi etika politik ini mesti bersifat multi aktor, negara, masyarakat sipil, dan korporasi, serta lintas level lokal, nasional, dan global. Baik, selanjutnya itu lanjut kepada metode penelitian, di mana metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Nah, menurut Adi Putra dan kawan-kawan 2021, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena sebagaimana adanya, baik fenomena yang terjadi secara alami maupun yang merupakan hasil dari aktivitas manusia. Nah, penelitian ini dipilih karena tujuannya adalah untuk menguraikan dan menjelaskan kondisi, karakteristik, serta situasi subjek penelitian secara sistematis, tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang sifatnya umum atau universal. Nah, pendekatan deskriptif ini juga sering disebut sebagai penelitian taksonomik karena fokusnya lebih pada mengeksplorasi dan mengidentifikasi suatu gejala atau fenomena sosial yang terjadi di lapangan. Jadi, penelitian ini lebih menekankan pada penggambaran variabel-variabel yang berkaitan dengan objek yang diteliti, bukan pada hubungan sebab akibat antar variabel. Nah, melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang faktual, mendalam, dan terperinci tentang fenomena sosial yang yang kelompok kita teliti, sehingga nantinya hasil penelitian ini bisa menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya atau bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang relevan. Baik, selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Jadi pendekatan penelitian yang kelompok kami gunakan adalah pendekatan kualitatif. Nah, menurut Sugiono pada tahun 2022, penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Nah, jadi dalam pendekatan ini pengumpulan data dilakukan secara triangulasi melalui
berbagai teknik, sumber, dan waktu dengan tujuan memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam. Selanjutnya, penelitian kualitatif ini berfokus pada makna yang terkandung di dalam balik data, bukan pada generalisasi hasil, sehingga lebih menekankan pada pemahaman ini yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dengan demikian, pendekatan kualitatif ini dianggap relevan karena memungkinkan peneliti menggali secara komprehensif persepsi, pengalaman, dan makna yang dialami oleh subjek penelitian dalam konteks yang alamiah. Selain itu, pendekatan kualitatif ini juga memberikan keluasaan pada peneliti untuk memahami situasi secara holistik, menyesuaikan diri dengan dinamika lapangan, serta menangkap realitas sosial sebagaimana adanya, yang ada tanpa adanya manipulasi. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh, mendalam, dan kontekstual mengenai permasalahan yang dikaji pada kelompok kami. Ya, pembahasan selanjutnya mengenai objek dan subjek penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Subjek penelitian ini merupakan individu, lokasi, atau benda yang menjadi fokus pengamatan dalam suatu penelitian. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, pada penelitian kami ini, subjek yang ditetapkan itu berada di Kota Serang, Provinsi Banten. Karena wilayah ini dianggap mampu untuk menggambarkan dinamika sosial politik masyarakat perkotaan yang memiliki tingkat kesadaran kritis terhadap persoalan pelanggaran etika politik serta tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Lalu yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian ini diartikan sebagai hal yang menjadi pusat perhatian atau sasaran utama dalam suatu penelitian. Ini juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut Supranto, objek penelitian itu merupakan kumpulan elemen yang dapat berupa individu, organisasi, maupun benda yang akan diteliti. Nah, hal ini diperkuat oleh pendapat Anto Dayan yang menyatakan bahwa objek penelitian itu adalah inti permasalahan yang hendak dikaji untuk memperoleh data secara lebih fokus dan mendalam. Nah, dalam penelitian kami ini, objek yang dikaji adalah masyarakat terdidik, terutama kalangan mahasiswa dan generasi muda yang aktif mengikuti perkembangan politik nasional di tengah arus globalisasi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kami yaitu wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan. Tujuan utamanya ialah menggali pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman, pandangan, serta persepsi individu terhadap fenomena yang sedang dikaji. Bentuk wawancara dapat bervariasi, mulai dari terstruktur, semi terstruktur, hingga tidak terstruktur. Bergantung pada sejauh mana sih pedoman wawancara ini telah disusun sebelumnya. Itu menurut ahli Creswell tahun 2014. Yang kedua, observasi. Observasi merupakan teknik yang menekankan pada pengamatan langsung terhadap perilaku, aktivitas, dan situasi sosial yang berkaitan dengan topik penelitian. Kegiatan observasi bisa dilakukan di lingkungan nyata maupun dalam situasi yang telah disiapkan khusus untuk penelitian. Melalui observasi, penelitian ini dapat memperoleh gambaran mengenai interaksi sosial, perilaku, serta konteks yang relevan dengan fenomena yang dikaji. Itu menurut ahli Bogdan dan Diklen tahun 2017. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang bersumber dari berbagai dokumen tertulis, arsip, laporan, maupun bahan resmi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis dokumen ini membantu peneliti memahami latar belakang historis, kebijakan, serta peristiwa yang memiliki hubungan dengan fenomena yang sedang diteliti. Itu menurut ahli Creswell tahun 2014.